Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Uh, Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali pada mata kuliah karya tulis ilmiah pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang mau bergabung untuk mengganti jam kuliah dari jam 4 tadi menjadi jam 7 pada malam hari ini. Nah, di sini juga saya mohon izin untuk tidak on cam karena saya di sini menggunakan handphone ya, karena laptopnya sedang dipakai. Oke, suara saya terdengar jelas ya? Iya Bu, jelas Bu. Jelas ya. Baik, kita mulai saja ya pertemuan kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita menyambung ya dari pertemuan kita yang minggu lalu. Pada minggu lalu kita sudah bahas format dari penulisan skripsi, format secara teknisnya ya, mulai dari cover, kemudian daftar isi, kemudian font, margin, dan yang lain-lain. Kemudian minggu lalu kita sudah bahas bagaimana menelusuri artikel-artikel referensi yang bisa kita gunakan sebagai inspirasi kita dalam menentukan topik atau judul dari penelitian kita. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas penulisan bagian pendahuluan skripsi ya. Jadi kita khusus bahas bab 1, mulai dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Tapi kita fokus untuk menuliskan latar belakang, rumusan masalah dan judul. Nah, ya, dari awal sebenarnya memang saya tidak meminta kalian untuk menyampaikan apa judul dari penelitian kalian, karena sebenarnya dalam menentukan judul itu posisinya bukan di awal, walaupun dalam sebuah laporan penelitian yang paling pertama kali dilihat itu adalah judul. Nah, dalam kita melakukan penelitian, biasanya judul itu muncul setelah salah. Nah, jadi biasanya kita tentukan dulu apa masalahnya, kemudian kita rumuskan masalahnya. Dari rumusan masalah tersebutlah nanti kita bisa menentukan apa judul dari penelitian kita, topik atau judul. Nah, judul ini juga bisa berubah seiring dengan apa yang kita temukan mungkin di dalam penelitian kita. Nah, jadi yang paling penting itu adalah merumuskan masalah, karena dari rumusan masalah tadilah kita dapat menentukan apa topik atau judul dari penelitian kita. Nah, kita mulai ya dari bagian yang pertama, yaitu menuliskan latar belakang masalah. Saya share PPT ya. Iya Bu. Oke, apakah sudah terlihat? Sampun Bu. Sudah Bu. Sudah. Nah, jadi kita bahas pada pertemuan kelima ini bagaimana menulis pendahuluan dari skripsi ya. Oke. Nah, yang pertama adalah penulisan latar belakang masalah. Nah, dalam menulis latar belakang masalah, sebaiknya latar belakang masalah disusun seperti piramida terbalik dan umumnya disusun tidak lebih dari 3-4 halaman ya untuk latar belakang masalah. Nah, ini kita perhatikan ya, dalam menulis latar belakang masalah itu menulisnya dengan cara piramida terbalik, di mana pada bagian awal itu kita menyampaikan teori yang sifatnya umum, luas atau masalah yang luas, kemudian menuju teori yang lebih spesifik, khusus, kemudian
Setelah itu kita lebih spesifik lagi membahas kesenjangan antara teori dan realita. Nah, ini kan sebelumnya udah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya, menentukan masalah ya. Nah, latar belakang masalah diawali dengan sesuatu yang umum, namun menjadi payung dalam topik penelitian. Diikuti dengan bahasan yang lebih kecil atau sempit dan di ujung akhir dapat dibuat justifikasi masalah yang menjadi topik penelitian. Nah, deskripsi latar belakang masalah dapat diakhiri dengan kesenjangan antara teori yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi. Nah, jadi pada paragraf awal dari sebuah latar belakang masalah itu adalah teori yang bersifat umum, luas, atau masalah yang sifatnya global ya. Kemudian kita masuk ke sesuatu yang lebih spesifik dari masalah umum yang telah kita sampaikan pada paragraf sebelumnya. Biasanya cukup ya satu paragraf itu sudah menggambarkan teori yang sifatnya umum tadi. Kemudian paragraf berikutnya misalnya ada 2 sampai 3 paragraf ini menyampaikan teori yang sifatnya khusus. Nah, setelah itu paragraf selanjutnya kita menyampaikan kesenjangan antara teori dan realita yang ada. Nah, ini pasti menggunakan fakta-fakta yang kita temui di dalam kehidupan. Apa yang menjadi masalah? Nah, fakta-fakta ini dapat kita peroleh melalui data, misalnya dari data Badan Pusat Statistik, atau data yang kita peroleh langsung dari lapangan melalui kegiatan wawancara dengan guru atau stakeholder yang berkaitan dengan topik yang ingin kita teliti. Nah, setelah itu baru kita tutup dengan penyampaian solusi yang kita tawarkan dalam menyelesaikan masalah atau rumusan dari masalah yang ingin kita teliti dalam sebuah kalimat. Nah, kemudian identifikasi kebutuhan objektif dari latar belakang penelitian itu harusnya memberikan deskripsi atau gambaran mengenai hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian. Dalam mendeskripsikan kebutuhan objektif atau latar belakang penelitian, perlu dipaparkan apa saja. Yang pertama adalah fakta, kondisi, atau masalah yang ada dan terjadi pada saat ini. Kemudian, apa arti pentingnya penelitian yang akan kita lakukan? Nah, di situ bisa kamu sampaikan juga di latar belakang masalah. Kalau misalnya ini tidak dilakukan, maka apa yang akan terjadi? Sehingga menunjukkan pentingnya dilakukan penelitian itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kaitannya dengan tuntutan kebutuhan saat ini dan tuntutan perkembangan di masa yang akan datang. Nah, jadi ketika kita menyampaikan latar belakang masalah diikuti dengan data-data yang faktual, nah, di situ juga kita harus tunjukkan bahwa yang akan kita teliti ini sangat dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang ada saat ini dan untuk mengantisipasi permasalahan di masa yang akan datang. Nah, kalau misalnya sudah lampau ya masalahnya, itu sepertinya tidak perlu untuk kita teliti lagi. Nah, karena apa? Penelitian itu tujuannya untuk mencari hal-hal yang baru yang dapat kita gunakan sebagai teori baru untuk menjawab permasalahan yang ada saat ini. Nah, selanjutnya apalagi hal-hal strategis yang akan dicapai berkaitan dengan dilakukannya penelitian. Nah, ini adalah beberapa hal penting yang perlu kita tunjukkan dalam sebuah latar belakang masalah di dalam bab pendahuluan. Nah, dalam menulis latar belakang itu tidak perlu sampai terlalu panjang ya. Misalnya sampai 10 halaman tidak perlu. Dalam menulis latar belakang 3 sampai 4 halaman itu cukup. Nah, kemudian yang perlu juga diperhatikan ketika kita menulis latar belakang masalah, itu kita harus juga menyampaikan referensi yang kita gunakan dalam bentuk kutipan di dalam teks ya. Nah, latar belakang permasalahan merupakan penjelasan fenomena yang diamati dan menarik perhatian peneliti, bukan merupakan alasan pemilihan judul. Latar belakang penelitian apabila memungkinkan dapat didukung oleh data penunjang
yang dapat digali dari sumber utama atau sumber kedua seperti Biro Pusat Statistik, hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan internet. Nah, latar belakang penelitian memuat hasil penelitian terdahulu dari jurnal dengan menyebutkan sumber jurnal yang dipakai sebagai referensi ya. Nah, seringkali ya dalam menulis latar belakang, kadang-kadang itu saya lihat memang kita memerlukan ya penelitian yang terdahulu, tapi kita tidak perlu menyebutkan sampai judul dan nama lengkap penelitinya. Nah, lalu menulisnya yang bagus seperti apa? Kita cukup menuliskannya seperti kita menuliskan kutipan di dalam teks. Nah, misalnya saya punya artikel, kemudian kalian gunakan sebagai referensi. Cukup kalian tuliskan, misalnya inti dari penelitian saya adalah tentang pengembangan modul berbasis saya lupa berbasis kontekstual teaching learning. Nah, itu ternyata uh, modul yang dikembangkan berbasis kontekstual teaching learning ternyata dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Nah, kemudian dalam kurung Julia 2018, Mardia 2018. Nah, cukup seperti itu saja ketika kalian menuliskan hasil penelitian terdahulu. Tidak perlu kalian tuliskan seperti penelitian dari Mardia 2018 dengan judul penelitian seperti ini bla 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 semua panjang-panjang menyebutkan bahwa tidak perlu seperti itu ya. Dalam menuliskan penelitian terdahulu itu seperti biasa aja dalam menuliskan kutipan di dalam teks ya. Nah, nanti kita lihat karena saya lihat itu banyak sekali yang menuliskan hasil penelitian terdahulu itu lengkap beserta judul-judulnya. Padahal kalau misalnya paham itu bisa kita lihat di mana di daftar pustaka ya karena kan kutipan ada di situ. Mardia 2018. Kalau mau tahu sumbernya dari mana bisa dilihat di daftar pustaka ya kan. Nah, selanjutnya adalah kita lihat nih salah satu contoh latar belakang masalah. Bentar ya, saya tampilkan. Kelihatan? Terlihat, Bu. Belum, Bu. Apakah kelihatan? Word, Word, Kecil-kecil, Bu. PDF Ya, bentuknya. sudah, Bu, tapi kecil. Kecil, apa mungkin Kecil, bentar dikirim di ya. grup aja, Bu? Sebentar. Nggak kelihatan ya? Tulisannya nggak Kecil kelihatan, itu. Bu. Bentar ya, saya kirim di grup ya. Iya, Bu. Saya kirim di grup ya. Iya, siap. Nggih, Bu. Layar saya ini ya jadinya ya. Saya belum berhenti membagi. Saya nggak membagikan layar kan? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Oke, saya kirim di grup ya. Iya, Bu. Oke, sambil dibaca bersama ya. Nah, jadi itu adalah penelitian yang judulnya, bentar, sambil dibuka ya yang di eh, saya kirim di WA. Nah, jadi ini ada penelitian yang judulnya keefektifan penerapan pembelajaran kimia berbasis analogi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi keseimbangan kimia. Ya, jelas di sini judulnya ya. Untuk mengetahui keefektifan dari penerapan pembelajaran berbasis analogi. Pada apa yang mau diukur di sini? Pada keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Pada materi apa? Pada materi keseimbangan kimia. Nah, coba kita baca ya latar belakang masalahnya.
Oke. Nah, latar belakang dari judul penelitian tadi yang pertama di sini dia menyampaikan masalah yang umum ya. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia saat ini. Prinsip pembelajaran kurikulum 2013 mengacu pada sejumlah prinsip-prinsip pembelajaran seperti yang tertulis pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Salah satunya adalah siswa mencari tahu bukan diberitahu. Nah, ada kutipannya ya, ada sumbernya dari Mendikbud tahun 2016. Nah, ini berasal dari dari Permendikbud. Nah, nanti ini dituliskan referensinya pada daftar pustaka. Kemudian dilanjutkan lagi masalah secara umum. Siswa merupakan pusat utama yang aktif dalam mencari dan mengolah informasi, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung keefektifan proses pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada siswa mengajarkan siswa untuk belajar secara mandiri, sehingga siswa akan mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Namun kenyataannya berdasarkan informasi dari Koran Tribun Jogja tanggal 10 Juli 2018, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY menyatakan bahwa meskipun kurikulum 2013 telah dinyatakan untuk diterapkan, namun dalam praktiknya sistem pembelajarannya belum diterapkan secara menyeluruh di semua kelas. Sehingga dapat diketahui bahwa tuntutan sistem pembelajaran yang tercantum di dalam kurikulum 2013 belum terlaksana sebagaimana mestinya. Nah, ini kan masalah secara umum ya. Masalah umumnya adalah kurikulum 2013 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan di sekolah, tapi belum terlaksana sepenuhnya. Ada dari sumber referensinya, ada dari Permendikbud, kemudian ada data dari informasi dari Koran Tribun Jogja. Nah, kemudian kita masuk ke paragraf berikutnya. Kegiatan mencari dan mengolah informasi sangat berkaitan erat dengan proses berpikir seorang individu atau siswa yang memberikan peluang kepada siswa untuk mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang rumit sekalipun. Nah, ini udah masuk ke masalah yang sifatnya lebih khusus lagi dari masalah yang pertama tadi ya, yang umum. Nah, ada sumbernya di sini dari McGregor tahun 2007 halaman 45. Ini berarti dari buku ya. Nah, nanti kutipan ini dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Kemudian dilanjutkan lagi, proses berpikir yang baik akan mampu meningkatkan keterampilan berpikir siswa menjadi keterampilan berpikir tingkat tinggi atau yang dikenal dengan Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Nah, taksonomi kognitif adalah jembatan yang dapat memberikan jalan berpikir siswa untuk memahami konsep dan karakteristik HOTS. Ini dikutip dari Widana tahun 2017. Kemudian dia kutip lagi. Ini teori ya, teori yang lebih khusus membahas mengenai tingkat berpikir siswa. Anderson dan Cradwell tahun 2001, ini dari buku ya. Nah, membagi beberapa domain ranah kognitif di antaranya C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah, ini dari si Anderson dan Cradwell. Kemudian dia ambil lagi teori dari Brookhart tahun 2010. Menggunakan 3 teratas ranah kognitif Bloom tersebut menjadi parameter keterampilan proses berpikir yang disebut dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill. Nah, masih dilanjut ya, masih di paragraf yang sama. Kalimat umumnya tadi adalah kemampuan berpikir siswa ya. Kemudian dilanjutkan, tingkat kognitif yang tinggi merupakan sasaran utama dari setiap program ilmu pengetahuan. Guru sains memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kondisi pembelajaran agar proses peningkatan kognitif terjadi. Ini ada kutipan lagi dari Tobin, Kepi, dan Bettencourt tahun 1988. Nah, setiap kalimatnya di sini itu adalah berdasarkan teori dan ada sumber referensinya. Jadi bukan berdasarkan pendapat sendiri ya. Nah, setiap kalimat, coba dilihat di sini, setiap kalimat pasti ada sumber kutipannya. Kemudian, keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan keterampilan yang dituntut
pada abad 21 karena pada abad tersebut tingkat perubahan pada berbagai aspek terjadi begitu cepat sehingga untuk menghadapi fenomena tersebut dibutuhkan kemampuan memproses, memisahkan dan menganalisis berbagai peristiwa dalam konteks yang lebih luas. Ada kutipan lagi, satu kalimat ada kutipan. Kemudian Hugerat dan Kortam 2014, nah ini cara mengutip di awal kalimat ya, juga mengungkapkan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi sangat penting agar setiap aspek kehidupan individu menjadi lebih efektif sehingga dapat membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu sebagai pendidik, seorang guru harus mampu membimbing dan mengarahkan siswa untuk mengeksploitasi keterampilannya dalam berbagai konteks. Nah ini satu paragraf itu kalimat utamanya tadi adalah tentang kemampuan berpikir ya siswa. Didukung dengan beberapa teori mengenai tingkat kognitif. Nah, lanjut ke paragraf berikutnya. Ini tentang kondisi faktual ya yang real terjadi. Nah, ini Koran Merapi tanggal 21 April 2018 memberitakan bahwa soal dengan kategori hot telah diterapkan pada UN tingkat SMA, namun dikeluhkan sulit oleh siswa. Adapun ujian mata pelajaran dikeluhkan adalah ujian matematika dan kimia. Hal ini disebabkan karena siswa kurang terlatih dalam menyelesaikan soal dengan kategori HOTS. Sumbernya dari mana? Ini ada dari Kusuma, Rosidin, dan Abdurrahman serta Suyatna. Nah, selanjutnya dia simpulkan di sini dari fakta ini ya, berdasarkan informasi tersebut dapat kita ketahui bahwa pemerintah dan guru perlu memperbaiki proses pembelajaran dengan mengarahkan siswa untuk belajar dan berpikir secara mandiri sehingga suatu pola kegiatan pembelajaran yang terus dikembangkan di dunia pendidikan. Nah, dia mulai menyampaikan ini ya, kondisi yang seharusnya yang ingin diterapkan. Nah, yang di atas menyampaikan kondisi real, kemudian yang bawah ini adalah kondisi yang diharapkan. Nah, kemudian dia lebih khusus lagi membahas tentang mata pelajaran kimia. Salah satu mata pelajaran yang dipelajari di SMA adalah kimia, yakni ilmu yang mempelajari tentang komposisi, struktur materi, dan perubahan materi. Ada kutipan lagi ya. Kemudian Johnston 2000 menyatakan bahwa hal yang terpenting untuk diketahui dalam konsep ilmu kimia bersifat abstrak dan membutuhkan penalaran abstrak yang menyebabkan siswa beranggapan bahwa kimia adalah mata pelajaran yang sulit. Nah ini bukan pendapat pribadi ya, tapi ada sumbernya. Kemudian hasil penelitian dilakukan oleh Akani tahun 2007 menunjukkan bahwa terdapat beberapa topik siswa diantaranya adalah titrasi asam basa, analisis reaksi kimia kualitatif, laju reaksi dan pengaruh energi, komposisi non-logam dan non-logam, aplikasi kimia, kimia nuklir, dan kimia astronomi. Nah, jadi di sini dia bilang ada beberapa materi yang dianggap sulit, tapi bukan pendapat pribadi ya, tapi di sini disertakan ada kutipan yaitu penelitian dari Akani yang dilaksanakan tahun 2007. Nah, kemudian dia masuk lagi kepada pembahasan lebih khusus mengenai ilmu kimia. Secara umum, dalam mempelajari kimia terdapat 3 representasi yang harus dikuasai, yaitu representasi makroskopis, mikroskopis, dan simbolik. Nah, menurut si Johnston, ada sumbernya. Kemudian ada kalimat selanjutnya, representasi mikroskopis dan simbolik merupakan representasi yang abstrak karena tidak terlihat secara kasat mata. Ada lagi sumbernya ya, jadi setiap kalimat itu harus ada sumbernya. Selanjutnya, representasi makroskopik adalah representasi kimia yang diperoleh melalui pengamatan nyata terhadap suatu fenomena yang dapat dilihat dan dipersepsi oleh panca indera berupa pengalaman sehari-hari. Representasi mikroskopis, nah di sini dia menjelaskan pengertian dari makroskopis, mikroskopis, dan simbolik ya. Nah ada kutipannya. Kemudian dia katakan di sini, sebuah penutup, seluruh konsep tersebut harus terintegrasi satu sama lain agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, ini dia ada teori di sini dan dia di sini menyampaikan harapan yang ingin dicapai ya. Jadi kalau semua representasi tadi sudah
dapat terlaksana, maka konsep kimia itu dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, dan dia di sini juga menyampaikan ada fakta bahwa berdasarkan hasil uji coba lapangan operasional yang dilakukan oleh Wisudawati tahun 2017 di MA Wahid Hashim dan SMA MBS Yogya menunjukkan bahwa kemampuan representasi mikroskopik siswa terutama pada konsep atom dan molekul air tergolong rendah. Nah, ada datanya ya, ada sumbernya. Jadi bukan hanya pendapat pribadi ya. Jadi dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah itu, kita tidak boleh memasukkan pendapat pribadi kita. Kita harus menyertakan sumber dari mana itu, kalimat datangnya dari mana, kamu kutip dari siapa. Kalau itu pendapat kamu sendiri, apakah itu berdasarkan hasil penelitian? Kalau hanya berupa asumsi diri kamu sendiri, itu tidak bisa dimasukkan dalam tulisan karya tulis ilmiah. Ya, nah dilanjutkan lagi ini tentang beberapa penelitian yang terdahulu sepertinya ya. Nah, ini adalah masuk ke penelitian terdahulu. Konsep kimia yang bersifat makroskopis akan mampu dipahami dengan baik jika ada usaha untuk mengarahkan proses berpikir siswa ke arah penggambaran pola konsep tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran kimia berbasis analogi. Nah, dia ini masuk ke penelitian terdahulu ya, udah masuk ke penelitian terdahulu. Nah, dia bagaimana nih cara dia menyampaikan, penulis ini dalam menyampaikan penelitian terdahulu? Coba perhatikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Didis, nah tanpa dia menyebutkan judul kan, dia penulis di sini menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Didis tahun 2015 menyatakan bahwa siswa percaya bahwa analogi merupakan elemen yang penting untuk menjadikan konsep menjadi konkret. Analogi adalah perbandingan antara dua konsep yang sama, yaitu konsep analog dan konsep target. Konsep analog adalah konsep yang telah diketahui, sedangkan konsep target adalah konsep yang belum diketahui atau yang akan diperkenalkan. Konsep yang sulit dan abstrak akan dibandingkan dengan benda dan pengalaman sehari-hari yang familiar agar analog dan yang akan digunakan dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Nah, itu penelitian-penelitian terdahulu. Lanjut lagi penelitian terdahulu yang lain. Pentingnya pembelajaran kimia berbasis analog dapat kita lihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran analogi dapat meningkatkan pemahaman beberapa konsep kimia, di antaranya konsep biokimia. Penelitian siapa? Orgil, Busse, Butner tahun 2015. Nah, itu salah satu penelitian terdahulu. Kemudian penelitian yang mana lagi tentang apa? Kurva energi ikatan. Nah, ini penelitian dari siapa? Syahani Jenkiso 2016. Nggak ada disebutkan di sini judul kan? Coba diperhatikan, ada judul nggak di sini? Tidak Nggak ada, Bu. hanya Nah, itu nama dia sama Ada, tahun. Bu. Hanya nama sama tahun. intinya saja yang disebutkan di sini kan, hasil penelitiannya secara garis besar saja kan, jadi tidak perlu disebutkan judul, kemudian panjang-panjang kesimpulannya dimasukkan, tidak perlu. Jadi kalian ambil intisarinya saja. Kemudian tadi kan tentang beberapa konsep kimia yang diajarkan dengan analogi. Tadi ada biokimia, kemudian kurva energi ikatan, kemudian ada kesetimbangan kimia, penelitian dari Raffaello Garritz tahun 2009. Kemudian ada materi tentang teori kuantum oleh Didis. Kemudian materi tentang tata nama senyawa alkana, penelitian oleh Orvis tahun 2016. Nah, ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh si penulis. Nah, kemudian dia sampaikan lagi, proses pembelajaran yang demikian menjadi potensial untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran sains dan proses pemikiran tingkat tinggi. Itu menurut siapa? Si Aubusen, Harrison, dan Ricci tahun 2006. Dia sampaikan lagi nih, kenyataan di lapangan, fakta di lapangan. Ternyata apa? Kenyataan di lapangan, penerapan pembelajaran kimia berbasis analogi belum pernah diterapkan di beberapa SMA di daerah istimewa Yogyakarta.
Hal ini dilihat dari mana? Dilihat dari beberapa rancangan pelaksanaan pembelajaran di SMA 1 Bantul, itu Ibrahim 2018 sumbernya, kemudian di SMAN 2 Sleman, Sa'diyah 2017. Di dalam proses pembelajarannya tidak menerapkan sistem pembelajaran berbasis analogi. Nah, jadi dia ada sumber datanya ya, tidak hanya katanya-katanya ya, ada sumber datanya, ada referensinya. Oke. Nah, paragraf yang selanjutnya, karena tadi dia sudah menjelaskan pembelajaran berbasis analogi, sekarang dia mau lebih khusus ke materi apa yang mau dia ajarkan dengan pembelajaran berbasis analogi. Ya, salah satu materi kimia yang dipelajari di tingkat sekolah menengah atas adalah kesetimbangan kimia, yakni materi yang mempelajari tentang suatu keadaan bila laju reaksi maju dan reaksi balik sama besar konsentrasi reaktan dan produk tidak lagi berubah seiring berjalannya waktu. Nah, ini pengertiannya dari buku ya, dari buku Kimia Dasar karya Ebing dan Gemen tahun 2007. Halaman 582. Kalau ada halamannya ini dari buku biasanya. Kemudian ada penelitian lagi dari Osman. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa hasil tes dengan menggunakan tes Identify Student Alternative Conception terdapat 4 submateri kesetimbangan kimia yang mengandung miskonsepsi. Di antaranya adalah Lee Sedley, konstanta kesetimbangan, kesetimbangan heterogen, dan efek katalis. Nah, ini kayak gini bisa kalian cari. Misalnya kalian cari artikel tentang pada materi apa, misalnya kalian mau telah identifikasi, oh materi struktur atom. Ada nih penelitian tentang materi struktur atom melihat miskonsepsi siswa. Oh ternyata yang miskonsepsi materinya yang tentang ini submaterinya. Nah dia ada sumbernya di sini ya. Nah kemudian hal yang sama juga dituturkan hasil penelitian dari Demircioglu tahun 2013 mengatakan bahwa kesetimbangan kimia mengandung konsep-konsep yang sulit. Hal ini ditunjukkan dengan adanya miskonsepsi di beberapa tingkatan kelas. Kesalahpahaman tersebut terkait dengan perubahan kondisi kesetimbangan, suhu, konsentrasi, katalis, prinsip Leseteli, dan karakteristik kesetimbangan. Dengan rentang persentase kesalahpahaman 23,7% hingga 46,3%. Dia tutup dengan apa yang ingin dia lakukan, ya berkaitan dengan rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dilakukan proses perbaikan sistem pembelajaran yang mengarah pada proses keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi kesetimbangan kimia. Ini dia masuk kepada solusi yang ingin dia tawarkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran berbasis analogi. Nah, dapat kan maksudnya runtut nggak dari latar belakangnya tadi? Runtut menurut kalian, kalian dapat nggak arahnya? Mulai dari dia menjelaskan tentang pendidikan, kurikulum itu pengennya yang seperti ini, kenyataannya seperti ini. Nah, kemudian lebih khusus dia membahas tentang pembelajaran kimia. Dalam pembelajaran kimia itu ada representasi mikroskopis dan simbolik. Ketiga-tiganya harus berperan untuk mendukung keterampilan berproses tingkat tinggi siswa. Nah, kemudian dia masuk kepada ini penelitian terdahulu, yaitu penelitian terdahulu tentang penerapan pembelajaran berbasis analogi. Dan ternyata di beberapa materi sangat bagus ini pembelajaran berbasis analogi ini. Nah, masuk dia ke lebih khusus ke kimia. Nah, di kimia materi apa yang banyak miskonsepsinya? Oh, ternyata materi kesetimbangan kimia. Ada sumbernya, ada. Kemudian dia cari lagi. Oh, ternyata di materi kesetimbangan kimia, submateri yang agak banyak miskonsepsinya itu materi ini tentang Lee Sedley, kemudian pergeseran kesetimbangan. Nah, dari situ dia sampaikan lagi penelitian-penelitian terdahulu sampai dia merunut kepada suatu rumusan masalah bahwa perlu diterapkan pembelajaran berbasis analogi untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, kalau dia mau menerapkan ya di sini dia nanti kita lihat rumusan masalahnya, apa dia mau membandingkan ataukah dia ingin hanya mengetahui, mendeskripsikan seberapa efektif, apakah dia ingin membandingkan dengan pembelajaran berbasis analogi dengan pembelajaran tidak berbasis analogi, itu dapat kita lihat pada rumusan
masalah. Ya, kita lanjut ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ibu, saya mau tanya, Bu. Ya, silahkan. Itu cara mengutipnya itu misalkan kita baca jurnal si A. Nah, dia itu ngutipnya itu si B, terus kita tuh nulisnya kutipannya si A apa si B-nya, Bu? Nah, kamu misalnya mau ngutip, tapi itu sebenarnya udah dikutip di salah satu jurnal. Nah, kalau mau kamu kutip, itu namanya kutipan sekunder, ya enggak? Kamu tidak Ya, mengutip pada bener, Bu. sumber yang Terus caranya utama, gimana, Bu? itu namanya. Nah, kalau seperti itu boleh, tapi tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan? Karena kamu artinya tidak membaca secara penuh sumber primernya. Lalu bagaimana caranya? Kamu cari aja sumber primernya, apa yang ada di situ kan bisa kamu cari. Misalnya dia kutip dari Ibu Hanifah Setiawati. Jadi misalnya kutipan Setiawati. Kamu mau kutip nih, daripada kamu menuliskan dia sebagai kutipan sekunder, mending kamu cari jurnal asalnya. Kan nggak payah sekarang ya cari jurnal kan. Kamu tinggal lihat daftar pustakanya, tinggal kamu cari di Google Scholar. Apakah susah? Kecuali dari buku. Kalau dari buku kemungkinan kita agak berat ya mendapatkan karena buku jarang ada yang bentuknya PDF. Lebih sering bentuk cetak, walaupun sekarang udah banyak buku yang PDF ya. Nah, kalau artikel, mudah-mudahan kamu akan temukan di Google Scholar. Tinggal kamu cari di daftar pustaka, oh ini sumber utamanya. Oh saya download dulu deh, saya cari dulu, saya baca. Kamu parafrase lagi dan kamu tidak boleh menuliskan kalimat yang sama seperti yang orang lain tuliskan. Seperti itu. Kalau mau kamu buat kutipan sekunder, kalau menurut saya sangat tidak disarankan untuk kutipan sekunder dari artikel. Kalau dari buku kemungkinan kalau dari buku masih boleh ya, masih masih bisa apa ya, tingkat kualitasnya masih bisa nggak apa-apa lah. Tapi kalau ada artikel, cobalah cari sumber primernya seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Gimana, Mbak? Saya mau tanya lagi, Bu. Iya. Terus kan itu, kalau misalkan kita nemu cara nyusunnya itu biar misalnya tuh cara nyusun kayak bab 1 tadi, tapi biar nggak kemana-mana gitu tuh dibatasinya gimana, Bu, caranya berdasarkan Oh, nah cara mengembangkan kalimatnya ya gitu ya. Nah, kalau saya misalnya menyusun latar belakang, saya itu tidak langsung di dalam bentuk paragraf. Biasanya saya buat tabel. Jadi tabel itu misalnya kolom pertama kalimat utama. Kalimat utamanya dulu saya tentukan. Paragraf pertama ini kalimat utama saya tuh apa? Kemudian kolom kedua, jadi saya biasanya buat tabel dulu ya. Tabel itu untuk latar belakang, kolom pertama isinya kalimat utama. Kalimat utama itu artinya inti dari paragraf itu ya. Kemudian pada kolom yang kedua itu adalah kalimat pendukung. Nah, kalimat pendukung tadi harus apa ya, mendukung kalimat utama, tidak boleh melenceng dari kalimat utama. Jadi saya biasanya sebelum menulis latar belakang, itu tips dari saya tidak langsung ketik di Word langsung seperti itu, tapi saya buat dulu di tabel-tabel. Nah, terus supaya nggak lupa, misalnya saya punya kalimat pendukung bersumber dari artikel ini. Di sebelahnya, kolom sebelahnya, saya langsung kasih, ini sumbernya dari sini. Jadi setiap kalimat itu punya sumber, seperti itu Mbak. Nah, terus kamu kan mau membuat struktur jadi satu paragraf, satu tulisan latar belakang yang terdiri dari beberapa paragraf kan. Nah, tentukan aja kamu mau buat 7 paragraf misalnya. 7 paragraf ini kalimat utamanya tadi apa-apa saja. Nah, ingat pada bagian awal itu sifatnya umum, tengah itu khusus, kemudian pada bagian bawah bisa sampaikan beberapa penelitian terdahulu yang mendukung, dan pada bagian akhir bisa menyampaikan apa yang ingin kalian lakukan.
Kalau saya seperti itu. Jadi saya tidak menulis mengetik langsung di Word karena kadang-kadang kita lupa gitu kan. Ini tadi tentang apa ya gitu. Jadi lebih ke agar terstruktur, saya buat kalimat utama di satu kolom, kolom sebelahnya terdiri dari beberapa row, beberapa baris. Satu row itu satu kalimat, kemudian di kolom sebelahnya itu menunjukkan sumbernya dari mana. Seperti itu. Kalau saya, mungkin bisa jadi tips juga dalam menulis latar belakang. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lain? Ibu izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Untuk kutipan sendiri itu kan berarti berasal dari jurnal. Kan kalau tadi sistemnya itu mengutip dari kutipan lain, berarti itu kan kutipan sekunder. Nah, ketika kita mau mengutip, itu kita ambilnya itu kesimpulan dari penelitian orang tersebut atau bagaimana ya, Bu? Masalahnya kan rata-rata biasanya itu jurnal itu di pembahasan itu malah isinya prosedur kayak gitu, Bu. Oke, nah sebenarnya ya yang bisa kalian kutip dari artikel orang itu adalah kesimpulan dan bagian pembahasan. Benar tadi yang kamu sampaikan pada bagian pembahasan. Nah, karena pada pembagian pembahasan atau diskusi ya biasanya ya, discussion biasanya itulah di situ mengungkapkan apa yang diutarakan oleh peneliti, dia mensintesis dari hasil yang dia dapat, kemudian dikombinasikan dengan teori yang ada. Itu di bagian diskusi. Jadi, jangan sekali-kali kalian mengutip apa yang terdapat pada latar belakang atau apa yang terdapat pada tinjauan teori. Kadang-kadang kan ada artikel itu yang latar belakang dengan tinjauan teorinya terpisah. Ada juga artikel itu background itu udah ada latar belakang, ada kajian teori. Kalau di artikel ya. Nah, sebenarnya yang boleh kalian ambil itu adalah pada bagian pembahasan atau diskusi, atau kalau di dalam artikel bahasa Inggris itu discussion, dan kesimpulannya. Nah, kalau dia di latar belakang, itu coba cari sumber primernya. Jangan dikutip di kalimat yang terdapat pada latar belakang. Nah, kadang-kadang di artikel ini ya, berbahasa Indonesia, memang kelemahannya pada pembahasan itu lebih banyak yang disampaikan itu prosedur penelitian, bukan discussion atau pembahasan. Jarang sekali memang kita temukan. Karena discussion itu memang berat ya, karena pada discussion itu kita menyampaikan hasil penelitian, di samping itu kita harus mensintesis juga membuat sebuah pernyataan yang didukung oleh teori-teori terdahulu seperti itu. Dan itu biasanya merupakan kalimat dari si penelitinya atau si penulisnya. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan lain? Halo? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Iya, Bu. Satu lagi, Bu. Silahkan. Mengenai tadi kutipan itu sendiri kan tadi dicontohkan itu setiap kalimat itu memiliki kutipan. Nah, kalau kita itu berargumen kemudian didukung oleh beberapa data itu bisa nggak, Bu? Maksudnya kita kayak menyimpulkan kayak gitu loh, Bu. Karena ada data-data atau dari artikel-artikel ini kayak gini ya gitu, Bu. Mohon maaf ya, ternyata saya tadi off ini. Off
Saya tadi mute kan. Belum ada dengar apa-apa ya? Nggih, Bu, belum, Bu. Iya, Bu, Maaf tidak ya. terdengar, Bu. Tadi pertanyaannya tentang boleh nggak kalimat simpulan kita untuk menyimpulkan kalimat itu kita buat kalimat sendiri seperti itu ya? Iya, Bu. Nah, sebenarnya tetap bahwa apa yang kamu tulis itu harus merujuk pada satu, walaupun itu dengan kalimat kamu sendiri. Memang harus pakai kalimat kamu sendiri karena kalau kamu pakai kalimat yang sama artinya kamu memplagiat gitu. Kecuali kalau kutipan yang ini ya, kutipan tidak langsung. Jadi di situ memang apa yang tertulis di buku misalnya kamu ambil. Nah, tapi di situ ada tata caranya nanti pengutipan langsung dengan tidak langsung. Tapi ini udah jarang ya pengutipan langsung, lebih sering memparafrase. Karena apa sekarang artikel-artikel laporan penelitian skripsi itu pasti dicek plagiasinya. Apakah ada kesamaan nggak dengan artikel orang lain atau skripsi orang lain. Jadi memang mau nggak mau memang harus diparafrase. Parafrase itu artinya kamu menuliskan kembali kalimat yang ada pada sumber primer dengan kalimat kamu sendiri, tapi kamu merujuk pada uh, suatu sumber seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Kemudian yang perlu diingat ya, dalam menulis latar belakang itu tidak ada poin-poin ya. Jadi jangan ada poin-poin, misalnya poin 1, 2, 3 di latar belakang itu tidak ada. Semuanya dibuat dalam bentuk paragraf ya. Nah, kemudian tidak ada misalnya tanda titik-titik yang jadi ini loh, balet gitu. Itu tidak ada. Jadi semuanya dibuat dalam bentuk paragraf. Kalau misalnya ada data statistik juga sampaikan dengan angka saja seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Masih banyak soalnya. Oke, Bu. Oke, nah sekarang kita masuk bagaimana merumuskan masalah ya. Apakah kelihatan? Terlihat, Kelihatan Bu. ya? Nah, Kelihatan, sekarang Bu. kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Masalah merupakan gap kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawaban melalui pengumpulan data. Nah, ini masalah itu yang disampaikan di latar belakang, sedangkan rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang akan dicarikan jawaban melalui pengumpulan data ya. Nah, namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah. Karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah ya. Rumusan masalah dapat dideskripsikan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan atau pernyataan ya. Boleh bentuk kalimatannya juga boleh bentuk pernyataan. Rumusan masalah dapat disusun apabila Anda sudah menyusun latar belakang masalah penelitian. Jadi semua masalah disampaikan di latar belakang. Nanti sebenarnya di setelah latar belakang itu ada namanya identifikasi masalah. Jadi semua masalah yang terdapat pada latar belakang diletakkan di identifikasi masalah. Kemudian setelah identifikasi masalah nanti ada namanya batasan masalah. Apa itu batasan masalah? Berarti dari identifikasi masalah tadi pilih masalah mana saja yang ingin kalian selesaikan ya. Nah, kita masuk ke rumusan masalah. Penentuan rumusan masalah sangat penting dan berfungsi dalam menetapkan langkah awal, yaitu untuk yang pertama mengembangkan kerangka konsep, kemudian konseptualisasi dan operasionalisasi, desain penelitian ya, karena dalam rumusan masalah tergambar juga apa desain penelitiannya. Kemudian yang kedua, rumusan masalah ini memprediksi keberhasilan penelitian. Kemudian rumusan masalah juga berkaitan dengan judul dan tujuan penelitian. Rumusan masalah juga menilai orisinalitas studi dan plagiarisme. Nah,
Bagaimana seorang peneliti mengidentifikasi dan merumuskan masalah perlu suatu contoh praktis. Contoh yang sederhana misalnya seperti berikut ini. Situasi problematik yang dihadapi, contohnya adalah lemahnya kemampuan meneliti para dosen di bidang ilmu sosial. Ada 4 langkah yang perlu dilalui, yaitu langkah persiapan, konfirmasi awal, konfirmasi akhir, dan formulasi awal. Nah, langkah persiapan yang perlu dikerjakan adalah sebagai berikut. Formulasikan situasi problematik yang dihadapi, lihat kasusnya. Kemudian identifikasi kesenjangan yang ada. Misalnya, apakah mereka sudah mendapat pelajaran metodologi penelitian, tetapi kenyataannya kemampuan penelitinya masih rendah. Kemudian, pelajari kepustakaan dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan kenyataan problematik. Kemudian, jelaskan secara rinci dan luas situasi kajiannya, sehingga semua hal yang mempengaruhi rendahnya kemampuan meneliti dapat teramati. Ya, ini contoh yang tadi. Dari butir 3, pilihlah inti permasalahan yang paling utama atau yang mempengaruhi submasalah yang lain. Kemudian pertajam dan formulasikan dalam rumusan masalah penelitian. Misalnya, apakah rendahnya kemampuan meneliti dosen bidang ilmu sosial disebabkan oleh pemahaman dan penguasaan tentang metodologi penelitian yang kurang memadai? Nah, ini adalah pertanyaan atau rumusan masalahnya ya. Nah, kalimat rumusan masalah ini dapat juga dikembangkan sesuai dengan metode penelitian dan jenis data yang sesuai, seperti identifikasi penguasaan metode penelitian dan kemampuan meneliti dosen untuk penelitian dengan metode deskriptif. Nah, jadi di sini rumusan masalah itu dapat juga dikaitkan dengan metode penelitian yang akan kalian lakukan. Apakah nanti mau metodenya deskriptif atau mau pendekatan dengan penelitian metode asosiatif atau korelasi. Itu kan kalau kalian udah belajar ini ya, metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian itu kan ada berbagai metode kan. Nah, dari berbagai metode tadi harus juga terlihat dalam rumusan masalah agar diketahui nih apa yang akan kalian lakukan dalam penelitian tersebut. Nah, yang kedua contohnya hubungan antara penguasaan metode penelitian dengan kemampuan meneliti dosen. Ini adalah penelitian dengan metode asosiatif atau korelasional. Kalau yang pertama itu identifikasi deskriptif, menjelaskan identifikasi penguasaan metode penelitian. Kalau yang kedua dia korelasi, hubungan antara penguasaan metode penelitian dengan kemampuan meneliti. Nah, nanti kita lihat jenis-jenis rumusan masalah ya. Nah, ini ada yang ketiga, kalau dia meneliti komparatif. Perbandingan penguasaan metode penelitian terhadap kemampuan meneliti dosen. Nah, jadi di sini bisa kita lihat dari rumusan masalah itu ternyata menggambarkan metode apa yang dipakai dalam penelitiannya. Nah, kita lanjut ya. Nah, memilih masalah penelitian sebaiknya peneliti harus yang pertama, memastikan apakah masalah yang dipilih itu sudah atau akan ada jawabannya. Yang kedua, mempertimbangkan relevansinya. Yang ketiga, mempertimbangkan manfaat teoritisnya. Yang keempat, aktualitas masalahnya. Kemudian, mempertimbangkan jelajah atau wilayah pengembangan ilmu yang berkaitan. Nah, kalau misalnya rumusan masalahnya sudah ada jawabannya, kenapa harus diteliti lagi? Ngapain ya kan? Jadi kita harus lihat masalahnya itu ada atau belum jawabannya. Kalau belum ada ya berarti harus kita teliti. Kemudian relevansinya, apa sih pentingnya ini diteliti? Kemudian manfaat teoritisnya, akan menyumbangkan pengetahuan barukah hasil penelitian dari rumusan masalah ini? Dan mempertimbangkan aktualitas. Apakah ini adalah masalah terkini saat ini? Nah, itu perlu dipertanyakan. Kemudian pertimbangkan wilayah pengembangan ilmu yang berkaitan, ya. Nah, selanjutnya merumuskan masalah penelitian dirasakan sukar karena yang pertama, peneliti mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan penelitian yang jelas. Nah, akibat rumusan masalah yang salah, akhirnya pada saat pengumpulan data tidak fokus. Pada akhirnya kalau tidak fokus, tujuan penelitian juga tidak jelas. Nah, makanya sangat penting kita merumuskan masalah.
apalagi kuantitatif ya. Dari rumusan masalah juga akan terlihat nanti hipotesisnya. Bisa terlihat juga nanti mau uji pihak apa yang akan digunakan. Pihak kanan, pihak kiri, dua pihak, atau mau metode perbandingan asosiatif. Nah, itu semua sebenarnya terlihat pada rumusan masalah. Kemudian yang kedua, peneliti memperoleh sejumlah data dan berusaha untuk merumuskan masalah penelitian sesuai dengan data yang tersedia. Nah, ini kebalik. Dia nyari data dulu baru buat masalahnya. Padahal harusnya rumusan masalah dulu baru kita kumpulkan datanya. Nah, ini kebalik. Datanya ada yang macam-macam, datanya banyak, terus dibuat rumusan masalahnya. Kemudian yang ketiga, peneliti merumuskan masalah penelitian dalam bentuk yang terlalu umum dan ambigu sehingga menyulitkan interpretasi hasil dan pembuatan kesimpulan penelitian. Nah, ini. Jadi rumusan masalahnya terlalu umum, tidak ada batasan, sehingga data yang diambil banyak, kemudian terlalu bersifat umum dan ambigu. Ya. Nah, ini ada beberapa kesalahan dalam perumusan masalah, konsepnya belum matang, kemudian gagasan yang ditawarkan belum akurat, kemudian kurang memberi kontribusi, ketidaksesuaian fenomena penelitian dengan metode analisis. Nah, sering kali terjadi nih ya, penelitiannya apa, metode analisisnya apa, nggak nyambung gitu. Nah, ini adalah beberapa kesalahan dalam perumusan masalah. Nah, lalu ada beberapa bentuk rumusan masalah penelitian yang dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi. Bentuk rumusan masalah dapat dikelompokkan menjadi masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, yang pertama rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel pada sampel dan tidak mencari hubungan variabel dengan variabel yang lain. Artinya dia di sini berdiri sendiri ya. Penelitian semacam ini selanjutnya dinamakan dengan penelitian deskriptif. Contoh rumusan masalah deskriptif. Nah, ini ya contohnya. Bagaimanakah kelengkapan peralatan dan bahan di laboratorium kimia di SMA? Jadi di sini tidak ada variabel yang mempengaruhi. Dia cuma ingin tahu bagaimana kelengkapannya. Jadi perlu penjelasan ya, deskriptif. Kemudian bagaimanakah sikap siswa dalam pembelajaran jarak jauh? Nah, kemudian seberapa tinggi efektivitas penerapan pembelajaran berbasis masalah pada materi kimia unsur? Kan tidak ada variabelnya di sini ya, hanya ingin mengetahui bagaimana efektivitas. Kemudian, seberapa besar peranan orang tua dalam memotivasi anak untuk berprestasi? Kemudian, bagaimanakah tingkat kepuasan orang tua murid terhadap pelayanan penerimaan siswa baru di sekolah? Nah, dan ada contoh satu lagi, bagaimana taraf minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid-murid di sekolah dasar di daerah luar Jawa? Nah, ini adalah rumusan masalah yang sifatnya deskriptif ya. Kemudian ada rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan, yaitu hubungan asimetris, kausal, dan hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Nah, yang pertama hubungan simetris. Hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang munculnya bersamaan dan diartikan sejajar. Pada penelitian dengan bentuk hubungan ini tidak dapat dikatakan variabel mana yang mempengaruhi variabel lain. Dengan kata lain, dua variabel memiliki kedudukan yang sama atau setara. Jadi bentuk hubungannya bukan hubungan kausal atau interaktif. Contohnya seperti ini. Adakah hubungan antara tinggi badan dengan keinginan untuk sehat? Kemudian, adakah hubungan kemampuan bidang matematika dengan kemampuan berbahasa Inggris? Nah, kedua-duanya ini dalam variabel yang setara, tidak saling mempengaruhi. Kemudian, apakah hubungan sikap toleransi dengan tingkat kemampuan bicara? Kemudian, adakah hubungan antara tingkat kekayaan dengan kecerdasan? Nah, itu adalah rumusan masalah asosiatif jenis hubungan simetris.
Kemudian ada hubungan kausal. Nah, bentuk hubungan kausal ini bersifat sebab akibat. Di sini terlihat adanya variabel independen dan variabel bebas ya, variabel yang mempengaruhi. Variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen itu variabel bebas yang mempengaruhi, variabel dependen itu variabel terikat yang mempengaruhi. Ini sering ya kalau yang asosiatif yang kausal ini ya dalam penelitian pendidikan. Namun bentuk variabel ini saling mempengaruhi variabel yang lain dan kondisi tersebut tidak dapat dianggap berlaku sebaliknya. Contoh, adakah hubungan pengetahuan gizi anak dengan pola pemilihan makanan jajanan anak? Adakah hubungan motivasi untuk sukses terhadap prestasi belajar siswa? Nah, ini ya, saling yang mempengaruhi. Ada variabel dependen dan ada variabel independen. Jadi kalau dilihat dari sini, variabel independennya adalah motivasi, variabel dependennya adalah prestasi belajar siswa ya. Kemudian seberapa besar pengaruh kurikulum dan media pendidikan terhadap kualitas lulusan yang dihasilkan sekolah? Dilihat di sini variabel independennya adalah kurikulum dan media, kemudian variabel dependen yang dipengaruhi adalah kualitas lulusan yang dihasilkan sekolah. Nah, selanjutnya, ini ya, kaitannya dengan judul ya, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga ada hubungan interaktif atau timbal balik. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Pada pola penelitian ini tidak diketahui mana variabel independen maupun variabel dependen. Contoh rumusan masalahnya yaitu adakah hubungan antara harga promosi dengan penjualan produk X? Nah, jadi di sini semua variabelnya itu sama posisinya dan tidak saling saling mempengaruhi, tapi tidak ada variabel, tidak diketahui ya variabel dependen dan independennya. X1 adalah variabel harga, X2-nya adalah variabel promosi. Nah, di sini ada harga promosi. Dan variabel Y adalah variabel penjualan. Jadi X1-nya harga, X2-nya promosi, Y-nya adalah penjualan produk. Kemudian, adakah pengaruh antara kualitas kinerja dan loyalitas karyawan layanan yang diberikan suatu perusahaan dengan tingkat kepuasan pelanggan? Nah, di dalam hal ini, variabel X-nya adalah kualitas kerja, variabel Y-nya loyalitas karyawan, dan variabel Z-nya adalah kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada 3 variabel ya. Oke. Selanjutnya ada rumusan masalah komparatif namanya. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada lebih sampel yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Contohnya ini ya, komparatif perbandingan ya atau perbedaan. Nah, apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran PBL dan inquiry? Nah, di sini dia membandingkan kan apakah hasil ada perbedaan hasil belajar, satu yang diajar PBL, satu diajar inquiry. Nah, kemudian apakah ada perbedaan keterampilan siswa sebelum dengan sesudah demonstrasi video praktikum? Nah, jadi ada keadaan yang berbeda ya, dikasih video dan keadaan setelah dikasih video. Apakah ada perbedaan keterampilan? Nah, kemudian apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode latihan dan metode demonstrasi? Sama ya. Kemudian, apakah ada perbedaan motivasi belajar dan hasil belajar antara siswa yang mengikuti program bimbel dengan yang belajar mandiri? Nah, membandingkan, komparatif ya. Nah, itu adalah kalimat-kalimat dari rumusan masalah. Lalu, biasanya ya, tujuan penelitian. Kalau di beberapa tempat tujuan penelitian itu dipisah ya. Ya, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tapi kalau di UIN sepertinya langsung saja merujuk pada rumusan masalah. Jadi kalau dalam menulis tujuan penelitian, tinggal kalian letakkan saja di depan kalimat dari rumusan masalah itu dan dibentuk jadi kalimat pernyataan. Seperti contohnya adalah untuk mengetahui bla 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 bla. Tapi jangan pakai kalimat tanya ya. Nah, jadi sebenarnya berapa banyak rumusan masalahnya, sejumlah itu juga lah tujuannya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke judul penelitian. Nah, itu tadi yang saya sampaikan.
Sebenarnya judul penelitian ini dapat kalian tuliskan ketika kalian sudah mampu merumuskan masalah. Jadi jangan nggak bisa tiba-tiba ini ya, judulnya apa gitu kan. Baru dicari rumusan masalahnya, tidak seperti itu ya. Jadi sebenarnya cari dulu tuliskan dulu masalahnya, kemudian tentukan rumusan masalahnya baru dapat judulnya. Nah, walaupun judul ini sebenarnya dalam teknik penulisan kayak tulis itu di akhir ya setelah rumusan ya. Tapi kalau dalam laporan tetap dia yang pertama. Nah, judul penelitian merupakan bagian yang dicantumkan pada bagian awal penelitian. Namun kenyataan sebenarnya menurut logika penelitian dan penyusunan suatu penelitian, seorang peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi, menetapkan dan merumuskan permasalahan penelitian yang mungkin dan layak untuk diteliti. Sehingga penetapan judul penelitian akan memungkinkan untuk dilakukan setelah rumusan penelitian itu diketahui. Sebentar ya, saya minum dulu ya. Nggih, Bu. Iya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Oke, Terdengar, kita Bu. lanjut ya. Nah, jadi sebenarnya judul penelitian ini setelah ditetapkan rumusan masalah ya. Nah, rumusan masalah tadi selain menggambarkan suatu masalah yang ingin dijawab, juga menggambarkan metode yang akan kalian gunakan. Metode yang kalian gunakan sebenarnya juga nanti menggambarkan statistik apa yang akan kalian gunakan juga ya. Tentunya udah belajar di mata kuliah metodologi penelitian dan statistika ya. Nggak mungkin saya jelaskan di sini juga ya. Nah, rancangan judul penelitian. Penetapan judul penelitian paling tidak harus mengikuti kaidah umum gambaran prosedur pelaksanaan penelitian. Seperti diagram ini ya. Nah, jadi masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah tadilah yang akan dijadikan judul. Secara tahapan, judul itu pada tahapan kelima. Tapi berdasarkan penyajian, judul itu terletak pada bagian yang pertama, ya. Nah, itu. Menetapkan judul penelitian, ya. Ya, selanjutnya, dalam penyajian laporan penelitian, judul yang ditempatkan pada bagian awal penelitian dituliskan mengikuti pembatasan masalah yang ditetapkan. Judul mencerminkan topik dan isi dari penelitian, oleh karena itu, judul penelitian bukanlah harga mati. Arti misalnya berubah gitu ya kan. Boleh, masih boleh berubah. Judul itu masih bisa berubah. Nah, selama proses penyusunan proposal atau proses penelitian berlangsung, sangatlah mungkin terjadi perubahan redaksional pada judul penelitian. Perubahan redaksi ya, bukan perubahan topik ya. Bahkan dalam laporan penelitian sebaiknya sudah menggambarkan apa yang telah diteliti. Nah, penetapan judul pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni jika penelitian itu kualitatif, judul bisa dirumuskan dari intisari hasil temuan yang telah ada. Kalau penelitiannya kualitatif. Sebaliknya, jika penelitian itu kuantitatif, maka judul ditentukan secara deduktif dan menggambarkan masalah yang diteliti. Oke. Adapun proses penetapan judul yang dilakukan induktif atau deduktif, maka hendaknya judul jangan terlalu luas cakupannya atau sebaliknya tidak terlalu sempit. Contoh yang terlalu luas nih, pengaruh kenaikan harga BBM terhadap kehidupan bermasyarakat. Ini kan judulnya terlalu luas ya. BBM itu bisa berpengaruh ke banyak hal. Bisa berpengaruh kepada orang yang jualan,
bisa berpengaruh juga pada ibu-ibu ya kan di rumah. Nah, ini terlalu luas judulnya. Atau judul yang terlalu singkat dan simbolik. Misalnya judul singkat ya, Masjid dan Pasar gitu. Masjid dan pasar, atau kalau pendidikan misalnya sekolah dan juara gitu, sekolah dan ranking gitu kan. Nggak menggambarkan dengan jelas gitu apa yang ingin dibahas di dalam penelitian itu gitu. Nah, memang kalau dari sisi simbolik ini puitis gitu ya, kayak bagus kayak ini judul ya gitu kan. Tapi dalam metode penelitian, dalam menyampaikan karya tulis ilmiah, ini tidak menggambarkan apa yang ingin diteliti dan apa yang sudah diteliti. Nah, judul yang baik di luar memperlihatkan korelasi antara variabel dengan jelas, juga mencerminkan arah penelitian yang dilakukan. Judul yang terlalu sempit, contohnya, pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa kelas 1 sekolah menengah nih ya, menengah atas negeri 2205 di Jakarta. Judul semacam ini terlalu sempit, cakupannya juga tidak problematik, bukan masalah ya. Karena apa? Orang siswa yang motivasi belajarnya tinggi, pasti hasil belajarnya juga bagus gitu ya. Jadi ngapain diteliti gitu. Nah, jadi dalam pembuatan judul di luar harus diperhatikan cakupannya. Yang penting adalah apakah judul yang ditetapkan telah masalah yang menggambarkan pentingnya penelitian. Kemudian judul yang dipilih hendaknya memiliki signifikansi sebagai karya ilmiah, baik dilihat dari segi kebutuhan akademis, menyajikan secara temuan teoritis, maupun dari segi praktis sebagai problem solving ya. Oke. Kemudian judul harus singkat, memikat, informatif, dan menjanjikan tema-tema aktual dan disampaikan dalam bahasa yang jernih. Judul penelitian sebaiknya menggunakan pernyataan singkat maksimal 20 kata dan jelas artinya mencerminkan variabel dan materi yang diteliti. Bisa juga ditambahkan dengan lokasi dan waktu penelitian. Sebaiknya juga tidak diawali dengan kata kerja. Nah, secara umum, kriteria judul yang baik itu yang pertama, topik yang diteliti mengandung masalah yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, kemudian belum banyak diteliti orang lain, diungkapkan dengan kalimat sederhana, dan judul harus menunjukkan problematik yang terkandung dalam penelitian, dan sebaiknya dibuat dengan kalimat ganda. Kalimat pertama menunjukkan bersifat umum, yang kemudian diikuti dengan ungkapan yang menunjukkan fokus masalah yang dikaji. Oke, nah ini ada contoh latar belakang yang tadi kita baca ya. Jadi judul dari latar belakang yang kita baca tadi adalah keefektifan penerapan pembelajaran kimia berbasis analogi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi keseimbangan kimia. Identifikasi masalah. Jadi dalam latar belakang tadi ada beberapa masalah yang diungkapkan peneliti ya. Semua masalah yang ada di latar belakang masalah maka dituliskan di identifikasi masalah. Yang pertama masalahnya adalah pelaksanaan proses pembelajaran belum sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 yang merekomendasikan siswa untuk aktif mencari segala informasi yang dibutuhkan ya. Paragraf pertama tadi tentang itu ya, tentang kurikulum 2013 ya. Kemudian yang kedua, masalah yang disampaikan adalah soal ujian dengan kategori host dikeluhkan sulit oleh siswa, terutama pada saat ujian matematika dan kimia. Hal ini disebabkan karena siswa kurang terlatih dalam menyelesaikan soal dengan kategori host. Tadi kan ada ya tentang ini ya di paragraf kedua kalau nggak salah ya. Apa di paragraf pertama juga tadi saya lupa. Kemudian yang ketiga permasalahannya adalah beberapa topik kimia yang diajarkan oleh guru di sekolah dirasakan sulit dipahami oleh siswa. Masalah yang keempat, kemampuan representasi mikroskopis siswa pada konsep atom dan molekul air tergolong rendah. Konsep yang kelima, di beberapa sekolah menengah atas di SMA Yogyakarta, pembelajaran kimia berbasis analogi belum diterapkan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keenam, keseimbangan kimia merupakan salah satu konsep kimia yang dirasakan sulit untuk dipahami oleh siswa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya miskonsepsi di beberapa tingkatan kelas. Nah, jadi ingat lagi ya,
pada identifikasi masalah, semua masalah yang disampaikan di latar belakang dituangkan di identifikasi masalah. Kemudian pada batasan masalah dipilih mana masalah yang akan diselesaikan. Nah, berdasarkan identifikasi masalah, peneliti akan menyelesaikan beberapa permasalahan sebagai berikut. Jadi dia batasi, tidak semua masalah dibahas. Karena apa? Harus ada fokus. Kalau tidak ada fokus, maka nanti data yang diambil itu terlalu banyak dan terlalu luas. Pada akhirnya akan menyulitkan peneliti ya. Nah, di sini ada berapa masalah yang diambil? Ada 3. Yang pertama adalah pembelajaran kimia berbasis analogi belum diterapkan di beberapa sekolah menengah atas di Yogyakarta. Itu masalah yang dia ambil. Kemudian, kesulitan siswa menyelesaikan soal dengan kategori host. Hal ini disebabkan karena siswa kurang terlatih dalam menyelesaikan soal dengan kategori host. Nah, jadi masalah yang kedua yang dia mau teliti adalah kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal kategori host. Lalu masalah ketiga apa? Kesulitan siswa dalam mempelajari materi keseimbangan kimia. Jelas di sini kan, dia mau penelitinya ini mau menerapkan pembelajaran berbasis analogi, kemudian dia juga mau meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal host. Kemudian materinya lebih khusus adalah materi keseimbangan kimia. Ada batasannya. Kalau misalnya nggak dibatasi bisa jadi materinya semua materi kimia di kelas 10 misalnya, atau semua materi kimia di SMA. Kan nggak mungkin ya kalian selesaikan dengan waktu dan kemampuan kalian, maka perlu dibatasi. Dibatasinya pada materi keseimbangan kimia. Lalu masuk ke rumusan masalah. Apa rumusan masalahnya? Berdasarkan pembatasan masalah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Apa yang pertama? Adakah perbedaan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa antara kelas yang menerapkan pembelajaran kimia berbasis analogi dengan kelas yang tidak menerapkan pembelajaran berbasis analogi? Ini rumusan masalah apa ini? Jenis apa? Jenis apa ini? Komparatif, Bu. Komparatif kalau nggak Ya, salah, Bu. komparatif ya. Karena apa di sini dia peneliti membandingkan antara keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa yang diajarkan dengan pembelajaran berbasis analogi dengan yang tidak menerapkan pembelajaran berbasis analogi ya. Kemudian bagaimana keefektifan pembelajaran kimia berbasis analogi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dan yang ketiga, tingkat ranah kognitif manakah yang paling sulit dan paling mudah dijawab oleh siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Oke. Nah, kalau yang kedua ini apa? Rumusan masalah apa ini? Halo? Rumusan masalah apa? Yang kualitatif, Bu. Deskriptif ya, karena dia ingin tahu bagaimana keefektifan. Ya, di situ berarti dijelaskan. Kemudian yang ketiga, deskriptif juga ya. Nah, dari sini sebenarnya kita dapat tahu, oh ternyata ini komparatif. Kalau komparatif, lalu analisis atau statistik yang digunakan nanti apa? Itu juga kaitannya dengan data yang diperoleh. Oke, habis nggak? Nah, ini lanjut tujuan penelitiannya. Kalau rumusan masalahnya 3, pasti tujuannya juga 3. Nah, kita lihat tujuannya. Tujuannya ya sama dengan rumusan masalah, cuman bedanya di sini ditambah kata depannya adalah untuk mengetahui perbedaan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa antara yang menerapkan pembelajaran kimia berbasis analogi dengan kelas yang tidak menerapkan pembelajaran berbasis analogi. Nah, demikian juga seterusnya ya. Nah, udah ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita masuk ke tugas. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk tugas ya. Oke. Tugas yang pertama adalah mencari judul penelitian dengan rumusan masalah. Yang pertama deskriptif, asosiatif,
yaitu simetris, kausal, interaktif, komparatif. Masing-masing 5 judul penelitian ya. Nanti jadinya caranya gimana? Ada judul penelitian, misalnya judul penelitian pertama, kemudian rumusan masalahnya. Nah, setiap satu yang deskriptif ini 5 judul penelitian. Judul aja, judul dan rumusan masalahnya. Jangan hanya judul ditampilkan ya, rumusan masalahnya juga ditampilkan. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah menentukan rumus masalah dan judul atau topik melalui studi kepustakaan, observasi langsung, dan cara lainnya. Nah, tugas yang kedua di sini kalian yang menentukan rumusan masalah dan judul penelitian yang akan kalian lakukan. Dari apa? Melalui studi kepustakaan, observasi langsung, atau cara yang lain. Nah, ini 2 tugas ya untuk minggu depan ya. Siap, Bu. Oke, siap ya? Nggih. Bisa dibuat dalam bentuk PowerPoint aja ini tugasnya. Tugasnya mandiri ya, bukan tugas kelompok. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Bu, Bu. izin bertanya, Bu. Cukup ya? Bu, izin bertanya. Oke, bentar saya keluarin dulu. Gimana, Mbak? Itu untuk tadi kan tugasnya disuruh itu yang mencari judul penelitian dengan rumusan masalah, itu penelitiannya bebas, Bu, nggak harus tentang kimia apa gimana, Bu? Mohon maaf ya, tadi saya mute kan ternyata. Kita batasi aja ya Mbak di bidang MIPA ya, pendidikan MIPA. Jadi jangan yang sosial atau ekonomi atau teknologi teknik jangan. Tapi ke pendidikan kimia, fisika, biologi, matematika seperti itu. Supaya ada pembatasan aja. Supaya juga kalian melihat nih penelitian di prodi-prodi lain seperti apa. Nah, caranya dari mana dapatnya? Bisa menggunakan library kampus, ya misalnya kalian mau cari di UNY. Di UNY itu ketik aja Prince UNY. Kalau Wali Songo kan Prince Wali Songo ya. Kalau UPI repositori UPI. Jadi kata kuncinya itu repositori atau e-prints atau e-library seperti itu. Kampus-kampus semuanya saya rasa udah punya tempat untuk publikasi skripsi, tesis. Boleh ini, nggak hanya skripsi ya, boleh tesis, boleh disertasi, silakan. Ada pertanyaan lain? Ibu, berarti itu tadi yang tugas pertama itu kita mencari di jurnal di skripsi manapun gitu Bu, universitas manapun gitu Bu. Masih ya mute. Iya, jadi karena kita di sini fokusnya skripsi, jadi coba cari skripsi, tesis atau disertasi ya. Kalau artikel biasanya judulnya itu udah dibuat menarik gitu. Kadang beda dengan judul skripsi. Jadi kita cari yang skripsi aja ya, bukan yang dari artikel ya. Seperti itu. Kalau artikel kalian juga susah kadang-kadang menemukan rumusan masalah. Kalau di skripsi kan kelihatan itu rumusan masalahnya apa-apa saja. Karena kita di sini tujuannya mau menulis skripsi. Nanti kalau artikel kita punya bab tersendiri lagi nanti. Cukup? Kalau tadi yang tugas yang kedua itu berarti kita mencoba mencari masalah lalu menentukan judul gitu Bu.
Ya, tugas yang kedua adalah kalian sendiri menentukan rumusan masalah dan judul penelitian kalian. Berarti itu sekalian metodenya berarti Bu, buat Iya, nentuin kalian rumusan. harus udah terpikirkan juga nanti metodenya mau gimana. Karena yang seperti saya sampaikan tadi, dalam rumusan masalah sebenarnya juga tergambarkan metode apa yang kalian gunakan. Misalnya kalian mau perbandingan, maka rumusan masalahnya harus apakah ada perbedaan. Kalau kalian mau hubungan, rumusan masalah yang sifatnya hubungan, maka apakah ada hubungan, bagaimanakah pengaruh, nah itu kan rumusan masalah yang asosiatif. Atau kalian mau rumusan masalah yang deskriptif, seberapa efektif atau bagaimana ketersediaan misalnya seperti itu. Jadi harus menggambarkan juga metode yang ingin kalian gunakan. Kalian udah belajar metodologi penelitian? Sudah? Baru ini Bu. Baru ya? Hari ini, Bu. Ya, seiring waktulah nanti kalau misalnya ada salah-salah kita akan perbaiki ya. Tapi bukan berarti saya kayak nyampaikan kuliah metodologi juga ya. Karena nanti bahasannya jadi terlalu luas seperti itu. Cukup? Ibu tanya Bu, itu kan jadinya 2 tugas. Nah, 2 tugas itu 2 PPT apa dijadiin 1 PPT, Bu? 1 PPT aja. Iya, Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada, cukup ya. Hari ini yang hadir berapa orang ya? Hanya 16 orang, Bu. Seharusnya berapa? 19. Seharusnya 19, Bu. 3 lagi siapa ya yang nggak masuk? Mbak Amalia belum bisa ya? Masih Belum, sakit Bu. ya? Masih sakit. Masih sakit, Bu. Sakit, Bu. 2 lagi siapa ya? Rafli. Oh, Rafli ada. 1 orang Bu yang nggak masuk cuma Amalia. Oh ya, berarti hadir semua. Oke, terima kasih ya udah bergabung malam-malam gini. Semoga bermanfaat ya dalam penyelesaian skripsi kalian. Dan jangan lupa kalian kan sudah download artikel ya, artikel dari jurnal internasional dan artikel jurnal nasional. Silahkan digunakan artikel-artikel tersebut sebagai referensi kalian dalam menyusun, sebagai referensi atau inspirasi kalian dalam menentukan rumusan masalah kalian. Jangan lupa minggu depan pasti ada tugas dalam menyusun latar belakang. Semuanya akan terus berlanjut sampai menyusun metodologi penelitian sampai bab 3. Oke, sampai di sini cukupkan ya. Cukup ya. Iya, Bu. Oke, silakan Mbak Sofia berhenti merekam. Nanti takutnya lupa. Coba diklik berhenti merekamnya, Mbak.